Halo semuanya, kita kembali ke diskusi kita mengenai isme-isme yang ada dalam bidang filsafat maupun yang di luar filsafat, tapi dampaknya ada dalam bidang filsafat. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, pernah nggak teman-teman membayangkan sebuah masa depan di mana manusia tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan biologis mereka? Nah, dunia itu kalau teman-teman pernah bayangkan, itulah dunia yang dieksplorasi oleh aliran kali ini yang akan kita bahas bernama transhumanisme. Transhumanisme. Maka mari kita bahas aliran filsafat transhumanisme yang mencoba mendobrak batas manusia secara biologis. Nah, teman-teman, transhumanisme ini sebenarnya adalah gerakan intelektual, tapi sering juga dilekati dengan gerakan kebudayaan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan emosional manusia, tapi dengan menggunakan toolsnya teknologi. Jadi dengan menggunakan teknologi, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan emosional manusia. Filsafat transhumanisme itu memandang teknologi sebagai alat untuk mengatasi keterbatasan manusia secara biologis, seperti masalah penuaan, masalah penyakit, dan juga bahkan kematian. Ada beberapa aspek kunci dalam transhumanisme, teman-teman. Ada 3. Pertama adalah augmentasi teknologi, lalu tentang panjang umur, longevity, dan penggabungan manusia dan mesin. Jadi kalau kita bicara tentang augmentasi teknologi, maka dalam hal ini kita akan bicara tentang penggunaan teknologi seperti prostetik, implan, atau artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan manusia, ya. Kemudian longevity atau perkara panjang umur gitu ya. Ini transhumanisme fokus pada upaya memperpanjang usia manusia lewat bioteknologi. Kemudian yang ketiga adalah penggabungan antara manusia dan mesin, semacam cyborg gitu ya. Itu bagaimana menyelaraskan kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan atau AI. Nah, awal mula transhumanisme ini sebenarnya pertama kali digagas tahun 1957, sudah lama sebenarnya, oleh Julian Huxley, yang kemudian dia mendefinisikan transhumanisme sebagai manusia yang melampaui dirinya sendiri. Gerakan transhumanisme sebagai sebuah gerakan ya, itu berkembangnya sangat pesat. Dan itu mulai dari akhir abad ke-20 karena juga menjadi konsekuensi ya dari perkembangan teknologi seperti komputer, bioteknologi, dan yang terakhir ya nanoteknologi ya yang sangat canggih. Selain Julian Huxley tahun 1957, para penerusnya seperti Ray Kurzweil, Nick Bostrom, atau Max More itu juga mengembangkan transhumanisme secara lebih luas. Ray Kurzweil misalnya, dia adalah seorang penulis, seorang pemikir masa depan atau futuris yang dia sudah memprediksi adanya singularitas atau singularity itu singularitas teknologi. Singularitas teknologi itu titik di mana kecerdasan buatan akan melampaui kecerdasan manusia. Itu sudah diprediksi Ray Kurzweil. Kemudian yang kedua adalah Nick Bostrom. Dia adalah seorang filsuf ya yang mencoba mengeksplorasi resiko dan manfaat teknologi masa depan. Kemudian juga ada Max More, pendiri organisasi Alcor Life Extension Foundation, yang nanti dia akan mempelopori teknik kriopreservasi. Nah, kalau kita bicara transhumanisme, kita tidak bisa lepas dari 4 hal ya. Pertama tentang bioteknologi, tentang kecerdasan buatan, tentang prostetik atau cyborg, dan
kriopreservasi. Mari kita bahas satu-satu. Bioteknologi. Bioteknologi ini adalah satu teknologi di mana gen itu diedit. Gen itu diedit melalui satu jenis teknologi tertentu, ya untuk menghilangkan penyakit bawaan. Juga kadang-kadang bioteknologi ini digunakan untuk terapi regeneratif ya, untuk memperpanjang usia. Kemudian hal kedua, kalau kita bicara transhumanisme, kita nggak bisa lepas dari yang namanya AI yang sekarang sedang banyak berkembang ya, kecerdasan buatan. Dimana AI kan memang membantu manusia memproses informasi lebih cepat berbasiskan big data atau data besar yang dia kuasai, AI kuasai. Dan AI itu sendiri seperti ekstensi ya, atau pelebaran kecerdasan manusia gitu ya. Manusia yang meluaskan kecerdasannya tapi dalam bentuk tools atau alat. Kemudian prostetik ya, prostetik atau cyborg, di mana kalau kita bicara itu kita akan bicara tentang implan dari alat buatan atau bionik yang biasanya digunakan untuk mengimplankan ke penglihatan atau pendengaran kita, untuk memperbaiki penglihatan dan pendengaran dengan semacam organ buatan, implan bionik ya. Atau misalnya kalau teman-teman lihat di beberapa korban perang Amerika ya, veteran-veterannya sudah ada yang mencoba lengan robotik ya, yang kebetulan mungkin tangannya sudah tidak ada, lalu dengan lengan buatan yang bersifat robotik yang langsung bisa dikendalikan dengan otak, sensornya sangat canggih. Kemudian ada juga kriopreservasi ya, teknik pembekuan tubuh manusia setelah kematian untuk kemudian dihidupkan kembali di masa depan. Kalau ini masih dalam tahap kemungkinan gitu ya, kriopreservasi. Nah, itu tadi adalah ciri khasnya kalau kita mau bicara transhumanisme. Tetapi kalau kita bicara secara filsafat, transhumanisme itu sebenarnya percaya bahwa manusia tidak harus menerima keterbatasannya seperti tentang penuaan, sakit, atau kematian sebagai takdir gitu. Nah, transhumanisme berusaha melampaui itu, dan dia juga kalau bicara tentang filsafat, dia akan bicara tentang penggunaan teknologi yang memang harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan harus memastikan selalu bahwa manfaat dari teknologi itu dirasakan oleh semua orang. Tapi satu hal yang pasti, transhumanisme ini jenis aliran filsafat yang sangat optimis pada teknologi, karena teknologi dianggap sebagai alat utama untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Kalau kritik pada transhumanisme jelas banyak ya, ada kekhawatiran bahwa teknologi yang saat ini kita miliki itu nantinya hanya akan bisa diakses orang-orang yang berduit ya, kaya, dan justru itu akan memperburuk kesenjangan sosial. Belum lagi kalau kita bicara masalah etika ya, apakah teknologi ini nanti juga akan membuat manusia kehilangan kemanusiaannya gitu ya. Misalnya apakah memang sah ya secara moral ketika kita memperpanjang hidup kita menjadi tanpa batas gitu oleh nanoteknologi tadi. Kemudian ya, kritiknya tentang AI ya, banyak sekali hari ini kita lihat bagaimana singularitas AI ini, betapa AI menjadi otonom ini bisa berujung pada pengambil alihan tugas manusia atau fungsi manusia oleh mesin. Dan bioteknologi juga seringkali di luar AI, misalnya bioteknologi sering disalahgunakan untuk menciptakan manusia yang unggul gitu ya. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang transhumanisme sebagai satu jenis filsafat yang terkini ya, menawarkan visi masa depan yang menarik, tapi juga menimbulkan banyak pertanyaan etis yang harus kita jawab bersama. Silahkan teman-teman untuk bertanya kalau ada pertanyaan, atau kalau mungkin ada yang harus ditambahkan dari penjelasan saya, silahkan ditambahkan. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.